5 HP mid-end yang dibekali chipset Snapdragon 778G. Buat kalian yang lagi nyari HP mid-end, terdapat berbagai macam merek HP dengan chipset Snapdragon 778G yang patut dipertimbangkan. Snapdragon 778G adalah salah satu chipset terbaik yang gak cuma bertenaga buat gaming aja nih, tapi juga punya efisiensi daya yang rendah banget. Nah, karena itu saya akan merekomendasikan pilihan HP murah dengan chipset Snapdragon 778G. Penasaran apa saja HP-nya? Let's go, mari disimak guys. HP pertama yang saya rekomendasikan adalah Samsung Galaxy M5 25G. Smartphone ini dijual dengan harga 4 jutaan. Yap, HP ini sudah memakai chipset Snapdragon 778G yang lumayan gahar di kelas menengah. Ditambah dukungan RAM sebesar 8GB dan ROM sebesar 128GB. Samsung juga udah ngasih extended RAM 4GB, jadi secara keseluruhan bisa di-upgrade sampai 12GB. Jika penyimpanan masih terasa kurang, bisa didukung dengan menggunakan kartu microSD hingga 1TB. Sangat cocok buat multitasking atau bermain game yang memerlukan kapasitas besar. Menariknya lagi, layar Samsung Galaxy M52 5G ini udah pakai panel Super AMOLED Plus dengan refresh rate 120Hz. Jadi, nggak cuma jernih dan tajam aja, layarnya juga punya pergerakan yang mulus. Pandangan kamu juga akan terasa lebih luas dengan 6,7 inci Infinity O Display. Serta dilengkapi dengan Super Smooth 120Hz menjaga tayangan tetap halus saat kamu menggunakan HP ini. Untuk menyokong kesibukan kamu sehari-hari, Galaxy M52 5G ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dengan super fast charging hingga 25 Watt. Kalau ngomongin kameranya, Samsung Galaxy M52 5G dilengkapi dengan 3 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP, ultra wide kamera 12MP, dan makro kamera 5MP yang pastinya mantap untuk menghasilkan foto jernih saat siang maupun malam. Sedangkan kamera depannya sendiri beresolusi 32MP dan efek bokeh membuat selfie maupun swafoto menjadi lebih memukau. Kemudian, bagaimana dengan harganya sendiri? Smartphone yang ditawarkan dengan warna black, white, dan blue ini dibanderol di harga Rp5.399.000. Dengan bodinya yang slim yaitu 9,5mm, smartphone ini juga sudah mendukung NFC. Berikut ini spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya, Vivo T1 Pro 5G juga nawarin chipset Snapdragon 778G yang handal buat kebutuhan gaming. Dengan didukung kapasitas RAM 8GB, performa HP ini tergolong jos alias responsif. Hal ini juga terbantu oleh VantageOS yang ringan dan bisa dijalankan dengan mudah. Lantas gimana dengan suhunya? Vivo juga menjamin suhu HP tetap adem berkat teknologi flagship liquid cooling yang mampu bekerja efektif. Cakupan pendinginnya luas dan diklaim bisa menurunkan suhu sampai 12 derajat Celcius. Namun sayang sekali Vivo T1 Pro 5G tak membawa baterai besar di kelas harganya. Tapi tak perlu kecewa, baterai 4700 mAh sudah sangat cukup buat penggunaan harian, terbantu oleh chipset yang memang efisien daya. Jadi tak perlu takut lagi kehabisan daya saat tengah asik digunakan. Meskipun baterainya standar aja, istimewanya Vivo sudah memberikan 66 Watt flash charging. Sesuai klaimnya, kamu bisa mengisi daya 50% hanya dalam kurang dari 20 menit saja. Secara keseluruhan, spesifikasi Vivo T1 Pro 5G memang sudah lengkap di segala aspek. Harga HP Vivo T1 Pro 5G yang hanya 4 juta rupiahan jelas bukan masalah untuk semua fitur yang ada. Berikut ini spesifikasi lengkapnya. Lagi nih buat kamu penggemar Samsung, Galaxy A52s 5G menawarkan performa yang bersaing dengan harga sekelasnya. Gimana tidak Samsung memasang chipset Snapdragon 778G ada HP ini? Agar lebih memikat konsumen, Samsung ngasih 2 opsi memori, pilihannya ada RAM 8GB. ROM 126GB dan RAM 8GB, ROM 256GB.
Semisal penyimpanan internalnya masih dirasa kurang, kamu masih bisa memperluasnya hingga 1 TB dengan kartu microSD. Tentunya kurang seru memakai HP dengan visual yang kurang jernih, maka Samsung Galaxy A5 Duos 5G hadir dengan layar yang bikin mata betah berlama-lama di depannya karena sudah Super AMOLED dan dilindungi Gorilla Glass 5. Juga didukung refresh rate 120 Hz dengan kecerahan maksimal 800 nits. Selain itu, ponsel segmen menengah ke atas ini membawa baterai 4500 mAh didukung Sayangnya ponsel ini hanya dibekali baterai 4300 mAh. Kalau ngomongin kamera, Realme memenangkan 3 buah kamera pada edisi GT Masternya. Kamera utama memiliki resolusi 64 megapiksel datang dari OmniVision dengan OV64B, yang memiliki filler quad Bayer yang menghasilkan resolusi 16 megapiksel. Kamera kedua adalah kamera wide angle 8 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX355. Terakhir ada kamera makro beresolusi 2 megapiksel dari OmniVision dengan OV02P10.
Perangkat yang saya dapatkan menggunakan konfigurasi RAM 8GB plus, ROM 256 GB dijual dengan harga Rp4.999.000. Sedangkan untuk versi 128GB yang dijual lebih murah 300 ribuan saja. Dengan harga tersebut, pengguna bisa mendapatkan smartphone dengan kinerja baik, desain yang bagus, serta bisa terkoneksi dengan jaringan 5G tanpa harus menguras kantong lebih dalam. Berikut ini spesifikasi lengkapnya. Nah, itu dia beberapa rekomendasi HP terbaru yang baru saja rilis di bulan Juni ini. Sudah ada yang minat dengan salah satu HP yang sudah saya rekomendasikan? Atau masih ada yang nungguin HP lainnya yang belum rilis di Indonesia? Jangan lupa share di kolom komen ya guys.